Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nasihat untuk Naufal dan juga untuk Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Naufal, kamu dengerin artinya dengan seksama ya. Iya Pak. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka sambil berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Surat At-Tahrim ayat ke-8. Hikmah yang dapat kita ambil dari ayat tadi, manusia tidak lepas dengan kesalahan dan dosa. Jika kamu melakukan kesalahan dan dosa, cepat-cepatlah kamu bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Bertaubat yang sebenar-benarnya, yaitu taubatan nasuha. Jangan melakukan lagi dosa yang sama dan dosa-dosa yang lain. Jangan mengingat-ingat dosa yang sudah kamu perbuat. Jangan menceritakan kepada siapapun tentang dosa tersebut. Jangan bangga dengan dosa-dosa masa lalu. Pak, emang ada orang yang bangga dengan dosa-dosa masa lalunya? Kamu belum dewasa, jadi belum banyak menemui hal-hal seperti itu. Nanti dalam pergaulan kamu akan mendapat teman-teman yang bangga dengan kemaksiatannya. Naufal, Allah melarang kita untuk menceritakan aib kita pada orang lain, apalagi kalau yang kita ceritakan itu adalah aib orang lain. Maka peliharalah aib kita, aib keluarga kita, dan juga aib orang lain. Bapak harap kamu dapat mengambil pelajaran dari penjelasan Bapak tadi. Ya Pak, Naufal akan senantiasa mengingatnya. Val, hari ini materi pembahasan kamu yang pilih. Kira-kira tema apa yang ingin kita bahas? Pak, kemarin kan Bapak membahas hadis Betokoh, seorang laki-laki yang seluruh hidupnya dihabiskan untuk kemaksiatan, tapi Allah masukkan laki-laki itu ke dalam surga. Bapak juga bilang ada seorang ahli ibadah yang Allah masukkan ia ke dalam neraka karena ia sombong dengan amalnya. Bapak ingin tahu ceritanya Pak? Baiklah, Bapak akan mencoba menjelaskan kepada kamu tentang seorang hamba yang 100% hidupnya ia habiskan untuk beribadah kepada Allah. Tetapi pada hari yaumul hisab atau hari penimbangan amal baik dan amal buruk, Allah perintahkan malaikat untuk memasukkan ia ke dalam neraka. Sekarang kita mulai. Hadis ini menceritakan tentang seorang hamba Allah yang sedang melakukan perjalanan di lautan dengan sebuah perahu. Tiba-tiba perahunya rusak, kemudian
ia merubah arah perahunya ke sebuah pulau yang berada di tengah lautan agar ia bisa menyelamatkan diri. Hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Suatu hari Rasulullah SAW pernah keluar menemui kami, lalu beliau SAW bersabda, "Baru saja kekasihku malaikat Jibril alaihissalam menemuiku. Ia menceritakan sebuah kisah kepadaku. Wahai Muhammad, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya Allah memiliki seorang hamba di antara sekian banyak hamba-hambanya. Seorang hamba yang beribadah kepadanya selama 500 tahun di atas gunung yang berada di tengah pulau. Allah mengeluarkan mata air di puncak gunung itu hanya seukuran jari. Airnya sangat segar, mengalir sedikit demi sedikit hingga menggenang di bawah kaki gunung. Di samping itu, Allah juga menumbuhkan pohon delima yang setiap malam mengeluarkan satu buah delima matang untuk dia makan setiap harinya. Jika hari menjelang petang, hamba Allah itu turun ke bawah mengambil air wudhu sambil memetik buah delima untuk dimakan, kemudian mengerjakan sholat. Ia berdoa kepada Allah. Jika ajalnya tiba, ia meminta agar ia diwafatkan dalam keadaan bersujud dan memohon agar jasadnya tidak rusak dimakan tanah atau lainnya hingga hari kiamat. Dan pada hari kebangkitan nanti, ia dibangkitkan dalam keadaan bersujud juga. Jibril melanjutkan, dan Allah benar-benar mengabulkan doa-doanya tersebut, sehingga kami melewatinya ketika kami turun dan naik ke langit. Pada hari kiamat, dia dibangkitkan dalam keadaan bersujud. Dan pada yaumul hisab, pada saat yaumul hisab atau ditimbang amal baik dan buruknya, pada saat itu ia berhadapan dengan Allah. Allah berfirman kepada malaikat, "Masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku tanpa hisab." Hamba itu berkata, "Ya Rabb, masukkanlah aku ke surgamu karena amal ibadahku." Hamba Allah itu berpikir, ia merasa sudah beribadah kepada Allah sepanjang hidupnya 500 tahun. Ia ingin masuk ke dalam surga karena amal ibadahnya itu, bukan karena rahmat Allah. Hamba Allah ini bukan membangkang kepada Allah, ia hanya ingin masuk surga karena amal ibadahnya yang sudah ia lakukan selama 500 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masukkanlah hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku." Hamba Allah tersebut berkata lagi, "Ya Rabb, masukkanlah aku ke surga karena amal ibadahku." Maka Allah memerintahkan kepada para malaikat, "Cobalah kalian timbang, lebih berat mana antara kenikmatan yang aku berikan kepadanya dengan amal ibadahnya." Maka diambillah seluruh catatan-catatan amal ibadahnya, diletakkan di salah satu sisi timbangan, dan Allah memerintahkan malaikat untuk mengambil catatan kenikmatan yang Allah sudah anugerahkan kepadanya. Ada banyak catatan kenikmatan yang dibawa oleh malaikat. Catatan yang pertama yang diambil oleh malaikat adalah catatan kenikmatan penglihatan atau kenikmatan mata. Malaikat meletakkan di sisi timbangan yang satu lagi yang berbeda. Sewaktu catatan kenikmatan penglihatan diletakkan pada timbangan sisi yang lainnya, maka catatan amal ibadah terangkat naik. Itu disebabkan karena catatan kenikmatan penglihatan mata jauh lebih berat dari catatan amal ibadah. Dan masih banyak catatan-catatan kenikmatan yang masih belum diletakkan ke dalam timbangan. Ada catatan kenikmatan pendengaran, ada catatan kenikmatan mulut, ada kaki, tangan, dan lain-lain. Hanya dengan satu kenikmatan penglihatan saja sudah jauh lebih berat dibandingkan dengan ibadahnya selama 500 tahun.
belum lagi kenikmatan anggota tubuh yang lain. Maka Allah berfirman, sekarang masukkanlah hambaku ini ke dalam neraka. Kemudian ia diseret ke dalam neraka. Setelah di dalam neraka, hamba itu lalu memohon, ya Rabb, engkau benar, aku masuk surga hanya karena rahmatmu. Mohon masukkanlah aku ke dalam surgamu. Allah berfirman, kembalikanlah ia. Kemudian ia dihadapkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepadanya, wahai hambaku, siapakah yang menciptakanmu ketika kamu belum menjadi apa-apa? Hamba tersebut menjawab, engkau wahai Tuhanku. Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, yang demikian itu karena keinginanmu sendiri atau berkat rahmatku? Dia menjawab, semata-mata karena rahmatmu. Allah bertanya, siapakah yang memberi kekuatan kepadamu sehingga kamu mampu mengerjakan ibadah selama 500 tahun? Dia menjawab, engkau ya Rabb. Allah bertanya lagi, siapakah yang menempatkanmu berada di gunung dikelilingi oleh ombak laut, kemudian mengalirkan untukmu air segar di tengah-tengah laut, airnya asin, lalu di setiap malam memberimu sebuah delima yang seharusnya berbuah hanya 1 tahun sekali. Di samping itu, memohon kepadaku agar aku mencabut nyawamu ketika kamu bersujud, dan aku telah memenuhi permintaanmu. Hamba itu menjawab, engkau ya Rabb. Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu semua berkat rahmatku, dan hanya dengan rahmatku pula aku memasukkanmu ke dalam surga. Hambaku yang paling banyak memperoleh kenikmatan adalah kamu, wahai hambaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Jibril alaihissalam melanjutkan, wahai Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu itu terjadi hanya berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menjelaskan bahwa amal seorang hamba sangat sedikit. Seandainya ia menghabiskan 100% umurnya untuk beribadah, itu semua belum bisa membayar nikmat terkecil yang Allah karuniakan. Nabi Muhammad SAW berkata dalam sebuah hadis sahih, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5673, kalian tidak akan masuk surga dengan sebuah amal kebaikan. Sahabat bertanya, begitu jugakah dengan engkau ya Rasulullah SAW? Ya, begitu juga aku. Hanya saja Allah selalu mencurahkan rahmat dan utamaannya untukku, jawab Nabi Muhammad SAW. Naufal anakku, semoga Allah merahmatimu dan merahmati Bapak juga. Dan semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hidup sesuai dengan aturan-aturan yang Allah syariatkan, dan juga untuk beribadah kepada Allah. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Besok kita bahas lagi dengan tema yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.